Sahabat setia Gewori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 4 Maret 2023. Sabtu pertama di bulan Maret yang diinisiasi sebagai Hari Para Imam. Mari kita berdoa untuk para imam, supaya mereka semakin 3S, semakin saleh, setia, dan penuh dengan sukacita. Boleh juga ditambah dengan S yang lain, supaya mereka semakin sehat dan hidup sederhana. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gewori yang dikasih Tuhan, Shalom. Ketika saya bertugas di paroki yang lalu, di sebelah gereja ada toko swalayan yang selalu ramai karena banyak promo dan diskon yang ditawarkan. Ada promo buy one get two, berhadiah ini dan itu, dan ada juga diskon gede-gedean. Pernah suatu kali ada pembeli yang kalap memborong minyak goreng ketika minyak sedang langka. Ia mengambil minyak sebanyak-banyaknya. Padahal di situ tertulis 1 pieces per 1 konsumen. Saat transaksinya ditolak, konsumen ini marah-marah dan bentak-bentak petugas kasir. Ia mengatakan, "Saya bayar kok, bukan minta. Kenapa nggak boleh?" Hingga akhirnya konsumen ini diamankan oleh petugas. Lalu ada komentar dari konsumen lain yang mengatakan, "Ih, ngaku-ngaku kaya beli diskonan." Ada lagi yang mengatakan, "Bilangnya orang kaya tapi gak bisa baca." Saya dalam hati hanya berkata, semoga yang diamankan itu bukan orang Katolik. Karena malu-maluin jadi orang Katolik kalau kayak gitu. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini melanjutkan firman Tuhan kemarin. Sebagai pengikut Kristus kita diajak untuk melampaui cara pandang hukum lama. Dalam hukum lama diajarkan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Hukum inilah yang dunia ajarkan kepada kita. Namun Yesus memperbaharui hukum yang lama ini, hukum yang sudah expired ini, dengan mengatakan, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Inilah hukum kasih, tidak terbatas mengasihi sesama yang juga mengasihi kita, namun mengasihi semua, bahkan musuh sekalipun. Wow, tentu bukan perkara mudah untuk melakukannya. Ketika kita diminta untuk mengasihi orang yang sudah menjahati kita dan mendoakan mereka, biasanya kita akan mengatakan, sorry aja deh Romo.
Kami ini bukan malaikat. Tentu kita bukan malaikat. Namun semoga firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Yesus bersabda, kamu adalah anak-anak Bapamu yang di surga jika kamu melakukan hukum baru ini. Kita adalah anak-anak Allah dan sebagai anak kita diminta untuk melakukan perintah kasih ini. Yesus sendiri bukan hanya mengajarkan dan ngomong-ngomong manis saja, tidak. Ia memberikan teladan mengasihi itu kepada kita. Ia mendoakan algojo yang menyalibkannya. Ia menebus kita yang berdosa dengan wafat di salib meski kita kerap menyangkal. Dan ia mencintai dan senantiasa menyertai meski kita terkadang meninggalkannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, please jangan malu-maluin jadi orang Katolik karena kita tidak menjalankan perintah kasih Tuhan. Seharusnya kita malu dan menyesal saat kita tidak menunaikan perintah kasih yang Tuhan ajarkan ini. Sebab inilah istimewanya menjadi orang Katolik. Mengasihi bahkan musuh kita sekalipun dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Happy weekend dan selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.